Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya seperti sedang berpuasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Bapak Abdurrahman. Lama juga saya menghafalnya itu tadi. Yang kedua adalah Bapak Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbakut, Bapak Hengki Rosidin. Nama beliau ini mudah diingat karena hibrid. Hengki itu dari barat, Rosidin itu dari Arab. Seperti acara kita siang ini kan hibrid ini. Ada yang live langsung, ada yang online. Tapi insya Allah pahalanya sama. Jadi yang langsung ini pahalanya sama dan surganya juga sama. Bukan berarti yang online ini surganya online juga. Lalu kemudian tak dapat saya sebut satu persatu, disapa semua keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jurus kalau kita tak bisa menyebutkan satu-satu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli hambal. Sudah lama saya menyampaikan tausiah, baru inilah diapit 2 Iqbal. Karena yang di sebelah kiri pembawa acara kita Pak Iqbal, yang di sebelah kanan ini kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC. Orang Medan kalau pergi umroh jangan lupa bersama Trapel Ustadz Iqbal. Dan saya juga selama tausiah ini, kalau Tuhan pergi ke Madinah jangan lupa membawa kari. Sudah lama saya menyampaikan tausiah, baru inilah judulnya mencuri. Unik ya. Nah kan tadi saya waktu di hotel itu saya tanya, Bang Iqbal, ini kita ini mau kemana? Kita ke BPJS, kata dia. Apa judul temanya dikasih orang tuh? Entah mencuri apa tadi itu. Aku tengok dulu, kata. Aneh ini biasanya menuju ketakwaan, mendidik insan yang bertakwa, bagaimana menanamkan sifat takwa, bagaimana mewariskan takwa. Pokoknya Bapak Ibu saya yakin selama 9 malam kultum ini takwa terus. Baru inilah mencuri. Jadi rupanya kita ingat itu sesuatu, seseorang, tempat, sosok, ustadz itu mudah kita ingat kalau dia mencuri perhatian. Saya lah, dalam sebulan saya 3 kali keluar. Pekan pertama, pekan ketiga, pekan keempat. Sekali keluar itu 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Tak boleh lebih. Kalau lebih disangka orang nanti buka cabang. Jadi dalam 4 hari itu saya ceramah 10 kali. Hari ini 2, besok 3, 2. Jadi 30 kali dalam sebulan saya ceramah. Manalah ingat-ingat saya itu. Jadi kadang kalau jumpa orang, ingat saya Ustaz sama saya. Mau dibilang tak ingat, dibilang sombong. Mau dibilang ingat, kita berdosa. Jadi Pak salah senyum aja saya. Ingat Ustaz sama saya, yang dulu ngundang Ustaz. Hehehe. Itulah jalan keluar. Tapi kalau tempat itu mencuri perhatian kita, itu ingat kita. Di antaranya di BPJS ini. Di sini ingat kita. Begitu banyaklah tempat ceramah Ustadz di Sumatera Utara ini. Dari Mandailing Natal sampai
perbatasan Aceh sana di Langkat. Kenapalah BPJS ini yang Ustadz ingat? Karena judulnya ini lah. Mencuri. Dia itu saya ini suka ikan. Suka kali saya ikan, akuarium, kolam. Itu BPJS ini ingat saya karena ada 2 kolam ikan nampak tadi. Akuarium di kantor. Ketahuan berarti ibu, ini banyak yang belum pernah masuk ke kantor Pak Kandil. Ada akuarium. Menengok ikan itu kita lupa kita masalah dunia ini. Muncul masalah ikan. Jadi ada beberapa kantor yang saya ingat ikan. Satu lagi di kota paling jauh di dunia, namanya Ujung Pandang, Makassar. Nah, itu saya ada tausiah dari mulai bawah akuarium sampai ke atas, sampai di meja bapak itu akuarium kecil. Lalu kemudian satu lagi di Bandung. Di Bandung pun begitu juga. Tausiah saya, dari mulai keliling itu karyawan tempat bekerja sampai masuk tidak disiapkan akuarium, paret kecil dibuatkan, ngalir ikan. Saya tanya, ini konsep kantornya apa? Saya tanya. Kata dia, inilah Pak Ustadz, jannatin tajri min tahtihal anhar, air sungai yang mengalir. Saya khawatirnya tahun depan saya kemari mengalir pula sungai-sungai. Turun ikan nih dari akuarium ke parit-parit di BPJS. Jadi begitu memang cara mencuri perhatian. Jadi maka jangan heran kalau banyak perempuan itu dia ingin mencuri perhatian suaminya. Kenapa lah ibu nih asal minum jus bengkoang, asal minum jus bengkoang. Dia ingin mencuri perhatian suaminya biar mukanya putih. Jadi dipakainya. Kenapa tak pakai skincare? Kalau pakai skincare nih Pak Ustadz, yang putih muka awak aja. Muka putih, tangan hitam. Kata lakinya, kau ini orang apa sapi gitu. Kunci mendengar ceramah saya ini, ibu, bapak, satu, jangan tersinggung. Mana tahu, macam menyindir aku Ustadz. Kadang ada orang ini begitu. Pas dengarnya itu, saya terus terang saya tak termasuk ustadz yang suka menyindir-nyindir. Nah, itu bukan tipe saya. Saya orangnya to the point. Kalau bahasa kampung kita, simbah daun nampak buah. Apalagi kalau saya ke Sumatera Utara ini memang tak ada main pilih-pilih kata, tak ada, langsung aja. Karena memang orang Sumatera Utara ini tak suka berpoles-poles, lemah lembut, lemah gemulai, tak suka. Dia suka ustadz yang berapi-api. Malah kalau lembut, ini ustadz ini bencong jangan-jangan. Jadi mencuri perhatian. Seorang suami pun begitu juga. Dia tahu istrinya ini sukalah, maka dicarinya apalah perhatian yang paling bagus. Maka kalau kepada manusia begitu, kepada Allah pun begitu juga. Bagaimana mencuri perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu sifatnya yang pertama dari namanya kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Maka kalau kita mau mencuri perhatian Allah, kita ambil sifat Allah yang satu itu, sayang. Jadi kalau kita sayang, Allah langsung perhatian tertuju ke kita. Walaupun kita penjahat. Maka ibu, bapak tentu ingat tentang hadis, mohon maaf beribu maaf. Seorang pezina, bukan sekedar zina, cari makannya dari zina, WTS, tapi perhatian Allah tertuju ke dia. Gara-gara apa? Dicurinya sifat sayang Allah itu. Sampai akhirnya suatu hari dia pergi jalan-jalan, minum dia di tepi sumur. Pas dia minum itu nampaknya seekor anjing menjulurkan lidah kehausan. Diambilnya sepatu botnya karena tidak ada timba. Diambilnya sepatu botnya, diambilkannya air itu, diberikannya minum ke seekor anjing. Hadis ini diriwayatkan Nabi SAW dari Bani Israel. Cerita ini tentang orang zaman dulu, bukan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, diampunkan Allah dosa WTS itu karena ada rasa sayang dalam hatinya. Tapi jangan cerita ini dipotong, besok beli anjing semua. Lalu ditanya suaminya, kenapa kau beli? Kata Ustaz Somad, menanamkan cinta itu berawal dari anjing dulu.
Ini kan maksud ceritanya ini, tiga-tiga itu kan kotor, WTS kotor, sepatu bot kotor, anjing kotor. Anjing itu kalau sampai dia menjilat kaki kita, maka kita basuh 7 kali dengan air, salah satunya bercampur air tanah. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung, pokoknya salah satunya dengan air tanah. Itulah bahan ejekan orang barat mengejek orang Islam. Apalah orang Islam ini, sudah ada sabun, deterjen, sampo, masih juga lagi mencuci bekas jilatan anjing pakai air tanah. Setelah diteliti di Perancis, yang bercerita ini pakar mukjizat Al-Quran dan Hadis tahun 1999 di Kairo. Waktu itu saya semester 2. Rupanya mereka periksa dengan mikroskop paling besar. Ditengok mereka lah bekas jilatan anjing itu, lalu kemudian disiramkan dengan sabun, deterjen, alkohol, tak mati bakterinya. Tapi begitu disiramkan dengan air tanah, mati. Ada bakteri virus yang tak mati oleh deterjen, tapi mati oleh air tanah. Karena di dalam tanah itu sendiri ada bakteri. Itulah yang dikenal dengan bakteri makan bakteri. Anak-anak kita mesti diajarkan ini tentang bakteri makan bakteri. Jangan ceritanya jeruk makan jeruk aja. Ini mendengar jeruk ini menetes air liur. Nah, ini payahnya ceramah bulan puasa ini. Jadi perhatian pertama, kalau mau mencuri perhatian Allah, tanamkanlah rasa sayang. Sayang kemana Pak Ustaz? Tak usah jauh-jauh dulu. Bagi ibu, sayang ke suami aja dulu. Saya ini Pak Ustaz ada rasa sayang. Bagus, tapi ke laki orang. Pelakor namanya. Rasa sayang di dalam hati itu kalau kita jaga, itulah yang sedang muncul hari ini dalam bentuk memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa. Jadi kalau selama 9 hari ini ibu belum menyiapkan bukaan puasa lebih untuk orang lain, maka mulailah besok pagi. Karena sore ini tak sempat mau belanja lagi, mau ke pajak lagi, membeli apa segala macam. Bagi jamaah yang mendengar di Jakarta, Surabaya, Semarang, pajak ini maksudnya pasar. Orang itu tak ini belanja ke pajak, apalagi sekarang kan perpajakan ini sedang disorot. Pajak itu pasar. Kan banyaklah kepala-kepala dinas, orang-orang yang kantor dari Jakarta ditempatkan ke Sumatera Utara, lalu kemudian heran dia, apalah orang Sumatera ini pajak, dibawa, tolong kau bawakan aku ke pajak. Begitu juga orang Sumatera Utara kalau pergi ke kota, luar kota, orang Medan ditempatkan di Surabaya, sampai sana naik becak, mana Pak, mana Mas, ke pajak, bawanya ke kantor perpajakan. Lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, jadi menanamkan rasa kasih sayang ini, contoh sayang ini berbagi buka puasa. Kami dengan Bang Iqbal, beliau angkatan 94, saya angkatan 98. Jadi jangan heran kalau wajah kami jauh betul beda muda saya dari dia, karena saya adik kelasnya. Jadi kami selama di Mesir itu Bu, Pak, 4 tahun dari tahun 2002, 2001, 99, 98 itu 4 tahun tak pernah masak buka puasa. Loh, jadi sebagai mahasiswa di mana kalian buka puasa? Di Mesir itu disiapkan mereka lah tenda-tenda. Di stasiun kereta api ada tenda, di stasiun bis ada tenda. Asal ada tanah lapang, orang Mesir itu buatkan tenda. Ditulisnya di tenda itu Maidatur Rahman. Maidah artinya apa itu? Jamuan. Rahman Allah. Maidatur Rahman, jamuan dari Allah. Karena memang tak tahu entah siapa yang ngasih makanan. Jadi asal jam 6 sore itu datanglah kita ke tenda itu, tengok anak Indonesia semua isinya. Tengok kanan Indonesia, tengok kiri Indonesia.
Begitulah. Kenapa? Karena memang mahasiswa Indonesia waktu itu 2.400 orang. 2.400 orang. Dan saya selama 4 tahun di Mesir itu tak pernah kenal perempuan pacaran. Karena mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan itu ketat. Saya ini termasuk yang tereliminasi. Itulah ibu sekalian. Tapi hikmahnya itu pula lah. Jadi dimanapun saya tausiah sekarang, paling kalau ke kampus-kampus, jangan kalian pacaran, jangan kalian pacaran, haram. PD saya ucapkan. Nah, itu dikasih Allah. Jadi memang saya ini dibentuk Allah. Coba kalau saya kuliah di Indonesia dulu, tentu tak terlalu banyak saingan kan? Dapat juga lawak kan? Tak bisa ceramah. Kalau mau bilang jangan pacaran, dalam hati, alah kau dulu cap tupai ya. Lompat sana, lompat sana. Asal naik ke pokok kelapa, berlubang kelapa itu semua. Itu. Jadi saya ini memang terselamatkan oleh keadaan. Dulu saya sekolah di Medan nih Bu. Sekolah saya dulu di Jalan Sisingamangaraja, sebelum Simpang Marendal, sebelah kiri setelah Simpang Limun. Namanya Muallimin Al-Wasliyah. Dari tahun 90 sampai 95. Tak juga ada pacaran. Kenapa? Karena orang tua angkat saya tinggal di Sungai Sekambing, di komplek LLAJR sebelum rumah sakit Stanggang. Ayah angkat saya kepala dinas perhubungan, namanya Bapak Haji Hasim NT. Waktu itu Gubernur Riau pula. Gubernur Sumatera Utara namanya Pak Haji Raja Inal Siregar. Di antara slogan semboyannya Marsipaturi Hutan Nabi. Jadi saya berangkat haji dibawa ayah angkat saya tahun 92, kelas 2 SMP. Mat, kami pergi semua. Aku, Umi, ayah, abang, kakak, semua kami pergi. Kau berani kau di rumah ni sendirian? Kami ke Makkah. Oh, aku takut. Wah, tahu saya ini tujuannya ke Makkah ini. Kami pergi semua ke Makkah, kau sendirian di rumah nih. Aku takut, tak berani aku bilang. Udah akil balik kau, sudah saya bilang. Pergilah saya ke Makkah, ditulislah oleh Waspada. Masih ada koran Waspada itu lagi? Saya tahu, cuma ngetes saja. Jamaah Haji Termuda Sumatera Utara, Abdul Somad. Jadi saya ini dari dulu udah viral. Wah, disimpan koran itu, gunting lah koran itu. Koran Waspada itu saya gunting, tempel, tak kalian tengok. Waktu itu kan belum ada Google lagi, belum ada Facebook, bukan macam sekarang. Sekarang foto, foto tak ada di like orang. Jadi balik haji kelas 2 SMP, takut semua cewek-cewek itu dekat. Kenapa? Pak Haji. Jadi saya ini memang udah dibentuk Allah, situasinya itu memang mencekam. Sampai akhirnya pulang kuliah LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Tapi dulu, sekarang tidak lagi. Jadi tanamkan rasa sayang dalam hati, itulah akan turun perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ini termasuk orang yang sayang kepada anak, sayang kepada keluarga. Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik lembut hatinya. Walaupun tahajudnya tak banyak, walaupun tarawihnya tak banyak, walaupun zikirnya tak banyak, walaupun baca Qur'annya tak banyak. Saya tahu dalam hati jamaah, gua banget. Aku lah nih Pak Ustaz. Aku tarawihku tak banyak kan. Masjid sana 23, masjid sana 11, aku 2 rakaat. Walaupun baca Qur'annya tak banyak. Betul ini, betul. Biniku udah 9 juz Pak Ustaz, aku 9 ayat terluku. Yang penting ada rasa sayang kita dalam hati. Jadi waktu Nabi memeluk cucunya itu, anaknya namanya Fatimah, menantunya namanya Husain. Dulu saya asal nyebut nama Fatimah, ingat anak Nabi itu. Sekarang asal nyebut Fatimah, ingat bini di rumah.
Nama anak Nabi ini namanya Fatimah. Nama anak Fatimah ini Hasan dan Husain. Diciumnya lah Hasan Husain. Ada satu orang Arab Badui di samping dia namanya Habis bin Aqra namanya. Kata Habis bin Aqra, kenapa lah kau cium-cium cucu kau ini Muhammad? Orang Arab Badui ini kasar, tak ada sopan santunnya. Aku 10 anakku perempuan 1, 10 anakku laki-laki 1 pun tak ada yang kucium. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa sayang dalam hatinya, maka tak turun sayang Allah kepadanya. Itulah maka jangan heran Bapak Ibu kalau saya nampak anak-anak kecil tuh, saya usap kepalanya. Maka di mana-mana kadang saya ceramah anak kecil, dia ambil orang tua anak, Ustaz, anak saya mau foto katanya. Tahunya saya, anaknya jadi jadikannya alasan. Sampai sekarang tak pernah saya ceramah karena marah menengok anak kecil, tak pernah. Ada orang sekarang tak suka menengok anak kecil di masjid. Asal ada anak kecil di masjid. Dapat Bapak video, saya dikirim orang beberapa bulan yang lalu. Anak kecil sembahyang di belakang. Tahulah anak kecil. Wah. Datang Bapak tuh balik, diterajangkannya anak tuh. Mungkin dia pemain karate, entah judo, entah aikido, entah taekwondo lah. Tuh campak anak tuh ke belakang. Saya menengok tuh, ya Allah. Saya tak pernah. Anak-anak kecil itu selama anak-anak itu mau dia ke masjid, apalagi di bulan puasa ini. Anak-anak. Kalau ada di masjid kita itu anak-anak yang masih mau sholat ke masjid, 20 tahun lagi masjid kita itu masih ramai insya Allah. Tapi kalau masjid itu udah sunyi aja. Isinya tuh atuk yang udah diintai malaikat maut. Jadi di antara semua instansi, di antara semua kantor, badan, BUMN, instansi yang paling menanamkan rasa sayang dalam hati itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Dia memang iklan ini munculnya dia lama prolognya itu memang ke sana kemari ke sana ke situ juga gol. Udah mau mati orang tuh di rumah sakit, bayangkan, udah ngap-ngap bau. Istrinya udah menyanyikan lagu menghitung hari. Lakinya menyanyikan lagu setengah napasku pergi. Siapa yang menyelamatkan orang ini? BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini 2 gendangnya. Satu menyelamatkan orang, satu mempercepat mati. Kalau pegawai itu tak peduli, gimana Pak BPJS kami? Panjang nih ceritanya. Mati dia langsung. Ada orang bekerja dia di kantornya, setelah dapat gaji baru dia bisa melaksanakan ibadah. Setelah dapat duit dia di tempat kerjanya itu pulang ke rumah baru bisa dia beribadah. Orang BPJS Ketenagakerjaan enggak. Dengan pekerjaannya itu dia bisa beribadah. Sambil bekerja, makanya muncul istilah sambil menyelam minum air, maka gembung masuk angin. Sambil bekerja itu dia bisa dapat. Makanya aku sampaikan kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia yang suaminya bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, kalau laki kalian itu agak lambat pulang dari kantor, dia sedang beribadah. Ini bapak-bapak, kalian udah aku selamatkan. Udah aku selamatkan begini di siang Ramadan ini, masih juga lagi kalian kena repet, kena hamuk, kalian sabar. Bang ini pulang nggak bisa membawakan aku ke mall Provinsi Soleh-Soleh ini mau ngabuburit terlambat. Kata Ustaz Somad, ini ibadah dia untuk mencuri perhatian Allah. Tetap juga kalian kena repet, sabar Pak. Kenapa? Orang yang direpet istrinya itu nanti kalau dia meninggal itu tidak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, udah azab kaji. Orang mana istrinya? Orang Medan, atau usah kita azab lagi. Tadi saya menduga bahwa tausiah di Ramadan ini kan kadang
Saya bilang sama Ustadz Iqbal, kalau Bang nanti pas menyusun jadwal, tolong jangan ada ceramah menjelang berbuka. Kenapa begitu? Karena menjelang berbuka, orang menganggap Ustadz ini pelengkap penderitaan. Sudahlah lapar, haus, bekerja, Ustadz tuh pula lagi. Jadi saya menduga ini kan jam-jam genting ini sekarang. Saya menduga ini nanti yang kusampaikan ini paling bagaimana menghadapi sakratul maut. Rupanya Ustadz Somad suuzon di BPJS Ketenagakerjaan, suasana pengajian macam tidak sedang berpuasa, karena orangnya bersemangat semua. Tadi saya mau menyampaikan tausiah ini udah mau duduk aja, duduk sambil slow lah kita ya. Terus kata Pak Hengki, dia tentu tak disuruhnya, tak dibilangnya berdiri, itu tak. Dengan bahasanya saya paham, dengan bahasanya saya paham. Dia ingin supaya kita bersemangat. Ini adalah menunjukkan kepada Allah, perut kami boleh lapar, leher kami boleh haus, tapi kami tetap mencuri perhatianmu, tetap beribadah dengan aktivitas yang all out, tidak setengah-setengah. Ada orang mau masuk Islam, ditengoknya lah di TV itu bagus Islam, ditontonnya pula tausiah Islam ini bagus, dibacanya pula berita di internet bagus Islam. Ku tes lah dulu masuk ke masjid, cuman orang Islam itu dalam masjid, pakainya sarung, pakainya peci, menyamar lah dia, walaupun di dalam belum berpotong. Mana tahu kan, Islam ini kan agama yang tak mencari-cari kekurangan orang. Asal kau pakai peci, baju koko, pakai sarung, masuklah kau masjid. Mana ada orang tahu? Bukan ada di pintu tuh meriksa menengok udah berpotong atau belum, ada tahu. Sampai dia ke dalam masjid, ditengoknya lah masjid. Semakin besar masjid, semakin dingin AC-nya, semakin banyaklah korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpang. Pakai baju seragam pula, orang dinas, orang kantor. Jam 1, jam 2 siang, dan tidak ada satupun yang berbaju BPJS Ketenagakerjaan. Dia memang beberapa menit sekali di situ masuknya, 5 menit, 10 menit, memang begitu iklannya, memang begitu. Semua dinas ini dia pas dibangunkan orang nih, pas dibangunkan, bangun, tahu pula dia menjawab, naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Loh, ini bapak ini kok bapak tahu dari mana? Itulah kemarin yang disampaikan Pak Kepala Kanwil Sumbagut ya. Rupanya orang BPJS cuma pakai baju koko. Tak jadi dia masuk Islam gara-gara menengok umat Islam menyediakan 1 bulan bermalas-malasan. Tidur di masjid terlungkup pula itu. Masuklah air liur basi itu ke tempat orang sujud. Pas di tempat orang sujud nanti malam tarawih. Imam tuh pula khusyuknya minta ampun. Imam khusyuk, makmum busuk. Itu maka tak boleh tidur terlungkup di masjid. Saya nih Pak Ustadz, ini segan saya bertanya depan jamaah tadi Pak Ustadz, kenapa? Saya ini telentang pun mengences juga Pak Ustadz. Kau kalau telentang pun mengences, kau bawa pempes anak kau, pasang. Coba kita perhatikan dalam sejarah Islam, perang terbesar namanya Perang Badar. Jaraknya dari Madinah ke Badar 150 km. Kapan terjadi Perang Badar? Hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Bulan Ramadan perang. Tak ada Nabi mengatakan, sahabat, kita santai-santai aja dulu. Kita santai-santai. Nanti habis halal bihalal baru kita gas. Tak ada. 17 Ramadan. Bapak yang pernah naik kuda tahu macam mana naik kuda. Yang belum bisa naik kuda, naik odong-odong aja dulu.
Alah Ustadz ini macam pernah aja naik kuda. Kalian tengoklah semana gagahnya aku di Facebook tuh naik kuda. Fotonya aja diedit orang tuh. Kuda tuh dipegang 3 orang megang. Ustadz, ambil Ustadz. Naik kuda. Ada kota di Mesir namanya, waktu datanglah serangan Israel ke Mesir, datang pasukan dipimpin presiden namanya Anwar Sadat yang mati tertembak. Itu Mesir itu mengusir pasukan Israel sampai ke provinsi namanya Ismailiyah. Terjadi perang itu, diabadikan nama kota di Mesir. Nama kotanya Ashir min Ramadan. Bahasa Inggrisnya 10 of Ramadan. Tanggal 10 Ramadan Islam mengusir Israel. Negara Kesatuan Republik Indonesia memproklamasikan Presiden Insinyur Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Banyak anak cucu kita tak tahu karena memang judul lagunya 17 Agustus tahun 45. Mestinya ada backing vokal di belakang, Ramadan, Ramadan. Tapi ada juga untungnya kemerdekaan kita itu tidak diperingati di bulan Ramadan, diperingati 17 Agustus. Karena kalau diperingati bulan Ramadan, gimana kita panjat pinang? Sedang tak puasa aja tak dapat, apalagi puasa. Jadi bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya merasakan dengan perasaan saya bagaimana ceramah di BPJS Ketenagakerjaan seperti tidak sedang bulan Ramadan, karena semangat mereka yang luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Musir setan. Jadi kalau mau mencuri perhatian Allah, yang pertama sayang. Jangan sampai karyawan, driver, security, babysitter meleleh air mata tengah malam karena gaji tak turun-turun. Kenapa lah ibu itu tak menggaji babysitter, karyawan, driver, cleaning service? Gara-gara jilbab dia pun belum lunas. Apa yang terjadi? Berapa banyak orang tak peduli sama orang lain. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati sama doa orang teraniaya. Makanya saya ceramah tak pernah lebih dari 60 menit. Kenapa? Lebih dari 60 menit itu menganiaya orang. Banyak orang teraniaya. Ustaz kok tahu? Oh, saya kan tak selamanya ceramah. Saya sering juga mendengarkan ceramah. Dalam sebulan saya tidak selamanya khutbah. Ada satu saya kosongkan untuk mendengar khutbah. Cuman rasanya Pak Ustaz lebih berat daripada khutbah. Selama khutbah belum pernah saya mengantuk. Tapi pas mendengarkan khutbah, berat. Bebayang Ustaz itu nampak. Kita tak tahu psikologis orang sholat Jumat itu kalau kita khutbah terus. Makanya jangan heran kalau saya berkhutbah tuh badan saya ke kanan ke kiri, suara saya menggelegar. Kenapa? Saya tengok mana yang paling mengantuk, disitulah saya gas. Kok begini dia kadang menengok, disitulah saya gas. Palestina gitu. Kenapa? Kalau bahasa orang Medannya, I was there. Aku pernah berada pada posisimu, guys. Makanya orang yang pernah susah, orang yang pernah sulit, orang yang pernah lapar, itulah yang bisa merasakan lapar. Seminar internasional membahas kelaparan, panitianya kenyang, pembawa acaranya kenyang, narasumbernya kenyang, tidak akan melahirkan apa-apa, karena lapar tidak bisa dideskripsikan dengan kata. Lapar adalah rasa, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Boleh untuk posting besok pagi. Hanya orang putus asa, patah hati, cinta ditolaklah yang lembut hatinya berkeping karena dia pernah merasakan itu. Dari bunyi Ustaz ini macam pernah merasakan.
Nah, jadi lapar itu tak bisa. Cobalah cari orang yang tak pernah puasa, tolong ceritakan tentang lapar. Lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi, lapar menurut pakar gizi, lapar tak ada itu. Bohong semuanya. Kalau mau lapar, laksanakan. Makan sahur. Cobalah tengok saudara-saudara kita yang ingin merasakan lapar, dia tak masuk Islam. Macam mana lapar itu? Ikut dia makan sahur, ikut dia berbuka. Cuma rasanya, mak melilit usus tuah kata dia. Lapar. Makanya kalau lapar menyentuh lambung beda dengan lapar menyentuh jantung. Kalau lapar hanya menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Tapi kalau lapar menyentuh jantung, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Ini pun boleh juga untuk update status. Habis waktu cepat betul di BPJS Ketenagakerjaan ini. Kadang ibu bapak, bagi yang pernah memberikan motivasi, motivator, penceramah, ustadz, itu tahu dia. Itu walaupun 60 menit, kita tak sama rasanya ceramah di satu tempat dengan tempat lain. Kadang kita di satu tempat itu lama macam tak bergerak-gerak jarum jam. Tapi ada di satu tempat itu cair aja, mengalir aja. Itulah yang sedang saya rasakan di BPJS Ketenagakerjaan. Cair aja, mengalir. Kadang di tempat lain, ya Allah, hadis sudah habis, ayat sudah habis, berputar-putar cerita itu kadang. Lama. Selesai acara itu saya bilang ke jamaah, tadi saya ceramah itu rasa saya lama betul. Kata mereka, kami yang mendengar lebih lama lagi. Tapi di BPJS Ketenagakerjaan nih, Masya Allah, kuncinya kalau mau mencari perhatian Allah, tanamkan rasa sayang. Saya kalau membeli tak pernah saya tawar. Makanya almarhumah mak saya kalau belanja ke pajak, saya disuruhnya pinggir jalan. Mak, aku ikut ke dalam, kau tak usah ikut. Dia tahu, karena kalau saya nanti membeli, saya bayar aja. Saya bilang, emak jangan tawar. Anak dia mau sekolah, bininya mau hari raya, kita tawar, sakit jantung dia. Kapanlah lagi kita membahagiakan dia? Oh, kok begitu matilah kita, kata mak saya. Saya jalan di Mesir. Di Mesir waktu itu belum ada duit, masih mahasiswa, hidup dari subsidi dari beasiswa. Datanglah anak kecil belakang menawarkan bunga. Mahasiswa mana ada duit? Ada duit, saya beli. Tak sampai hati saya menengok. Jadi saya kalau orang tak kenal, dibilangnya ustadz itu orangnya keras, suara saya aja keras, hati saya ini lembut. Tak sampai hati saya menengok orang. Makanya yang mengatur jadwal di Medan ini tak saya. Karena kalau semua orang Medan pun, ustadz bisa ke musola kami? Bisa. Bisa ke kantor kami? Bisa. Saya nih orang yang tak bisa menolak. Makanya saya kasih jadwal itu ke Ustadz Iqbal. Nah, jadi kalau ada yang menolak, itu dia yang menolak. Gitu juga kalau ada orang mau datang ke rumah, saya tak jawab, saya kasih sama ustazah. Nah, ustazah tolong orang. Itu juga tentang Instagram, YouTube, FB, itu saya tak tahu password. Karena kalau saya tahu, saya ini orang yang tak bisa menolak. Berapa banyak komen di situ, Ustadz jadikan aku yang kedua, kata dia. Gimana saya mau menolaknya? Orang ini lah, banyak coba, Ustadz buka DM saya ya, lihat DM saya ya, gitu ya. Mana saya berani menolaknya? Tolong untuk yang ini nanti diedit baru di-upload. Ini takutnya Ustadz ini tak kena azab kubur. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, makanlah gulai kambing. Sudah lama saya tausiah, di BPJS inilah dapat kartu kuning. Terkait dengan berbuka puasa yang sekarang muncul beda, biasanya Allahumma laka sumtu. Yang berkembang sekarang zahabaz zama'u. Allahumma laka sumtu. Hadis dhaif, jangan pakai. Jadi mana doa yang baru, Bang? Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Saya cek lah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, dua-duanya dhaif. Jadi nanti Bapak kalau didoakan orang, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu, dhaif.
Yang satu pun dhaif juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar dhaif. Dhahaba az-zama'u wa batalatil uruq wa thabata al-ajru dhaif. Yang Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar dhaif juga. Yang sahih itu mana? Bismillah. Belum. Nanti Bapak Ibu kalau mau buka Bismillah. Kenapa pendek kali Bang? Itulah yang sahih. Ajma'al ulama, kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil haditsid dhaif. Ulama ijma' konsensus sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif. Silakan beramal dengan hadis dhaif. Nanti ada motivator. Utlubil ilma walau bisin. Tututlah ilmu walau ke negeri Cina. Dhaif. Apa salahnya? Jadi nanti kalau Bapak kebetulan ngasih motivasi ke pegawai BPJS tenaga kerjaan, karena kebetulan malam ini Ustadz tidak hadir dan malam ini kultum akan diisi oleh salah seorang dari pegawai BPJS ketenagakerjaan, walaupun dia tidak Ustadz tapi hampir Ustadz. Lalu Bapak menyampaikan, bulan puasa ini adalah awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. 10 yang pertama adalah rahmah, 10 yang kedua adalah maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar. Datang jamaah. Itu dhaif Pak Ustaz. Memang dhaif, memang masalah buat Allah. Jadi yang dhaif ini tak masalah kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan masalah halal haram. Yang kedua, bukan masalah akidah. Yang ketiga, tak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pembohong. Yang keempat, masih bernaung di bawah dalil sahih. Yang kelima, untuk motivasi beramal tak bermasalah. Jadi biar supaya selamat kita jangan dikritik orang, cuman Pak Ustaz, tak usah kuatkan doanya. Mana tahu dia? Karena ada orang baru-baru ngaji, sedang semangat-semangatnya. Kebetulan ustadznya ceramah waktu itu, yang kuat adalah dhahab az-zama'u wa batalatil uruq. Datang pula ibu mencari gara-gara. Allahumma laka sumtu. Inilah yang aku bantai ini, kata dia. Macam orang baru masuk silat, baru tahu 2 jurus kan mau bersilat aja bawaannya. Macam tentara baru palang pintu. Kalau udah jenderal, kalem aja dia itu. Ditantang orang, berani kau sama aku? Diam aja. Paling sabutnya pistol, tuh mati. Jelas Bu ya? Kenapa Ustadz tadi pas nanya jelas tuh ke ibu-ibu? Karena biasanya banyak yang tak jelasnya di ibu-ibu. Kecuali di BPJS ketenagakerjaan. Sini ibu-ibu ini jelas semua. Ustadz Somad yang disayangi Allah, so sweet. Kalau di tempat lain pertanyaan tuh tulis tangan, kadang di kardus penutup botol, kardus-kardus tempat minuman. Tapi di BPJS ketenagakerjaan diketik, di print, digunting pula lagi. Mana ada nih di kantor lain? Kalau dipuji orang, Allahu Akbar. Karena kalau kita tidak membesarkan Allah, mengembang lubang hidung kita. Saya kalau dipuji orang kan gitu, Masya Allah Ustadz ini Ustadz yang masih muda dan luar biasa. Terasa itu udah mulai agak-agak membesar gitu. Allahu Akbar. Ah gitu ya. Ibu pun gitu juga kalau dipuji orang, ibu anaknya cantik ya, langsung cepat alhamdulillah, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan langsung anak ibu ini cantik ya, siapa dulu mama? Habis lagi kan. Begitu kalau dipuji orang. Berawal di awal Ramadan ini saya mendengar lagu Chrisye. Jika surga tak pernah ada, masihkah kau mau bersujud padanya? Ada lagu Chrisye, ada juga lagu viral orang Aceh, andai sujudku padamu karena takut nerakamu, bakar aku dengan apinya. Andai ku sujud padamu karena inginkan surgamu, palingkan aku darinya. Lupa pula saya. Apakah ada level tingkat keimanan dengan ketakwaan dalam penyembahan Allah Subhanahu wa taala? Jadi
Ada yang paling tinggi daripada ingin surga, dan ada yang lebih tinggi daripada takut neraka. Yang diinginkannya hanya cinta Allah. Makamnya, levelnya namanya mahabbah. Dan tokoh yang utama di bidang itu yang mengeluarkan statement ini, yang dinyanyikan klise dan dinyanyikan oleh Rafli Kande, Bang Rafli Kande, ini adalah tokoh namanya Maria Al-Qibtiyah. Namanya adalah siapa namanya Bang? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah diabadikan namanya di Kairo sebagai sebuah nama masjid, Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah. Panjang umur, sehat badan, umroh kita dan singgah di masjid ini insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Pak Ustadz, saya ini masuk berpuasa masih ingin dapat surga, boleh? Boleh. Yang nyuruh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Segeralah kamu beribadah karena ingin dapat surga. Idza da'awtumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah masuk surga. Ya tak salah. Jadi kalau ada orang masuk minta, ya Allah, aku minta surga. Aku sudah tak berharap lagi pada surga Allah. Aku hanya berharap pada cintanya. Malam sembahyang subuh pun jam 7. Berarti tak sesuai. Orang yang tak peduli surga itu sholat malamnya hatta tatafattara qadamahu, bengkak kaki. Orang yang tak peduli surga itu lagi siangnya tak tidur-tidur beribadah. Ini subuh pun bersatu sama duha. Jadi kalau ada orang yang cakapnya tak sesuai dengan perbuatannya, berarti gombal, tak betul. Maka saya tak berani mengungkapkan itu. Belum pernah saya bilang, ya Allah, aku tak ingin surgamu dan aku tak takut nerakamu. Aku hanya ingin cintamu. Saya takut datang malaikat berbisik, dia ngomong gombal. Tapi bahwa ada orang selevel itu, ya. Rabi'ah Al-Adawiyah suatu ketika dia ditanya, Rabi'ah, iya, benci kau setan? Kata dia, tak ada tempat kebencian karena hatiku sudah dipenuhi cinta. Jangan ibu cakapkan begitu. Takut ke macam-macam ulah bapak itu nanti. Saya tak berani mengucapkan itu. Karena selalu sampai latah saya posting, tak ada lagi tempat kebencian dalam hatiku. Karena hatiku sudah dipenuhi oleh cinta. Tiba-tiba mengulah jamaah, mengamuk kita. Pas mengamuk, apa kata jamaah? Berarti nggak ada setan, ustaz lah setannya. Kena gitu langsung. Dari DYU, memang mesti menulis begitu nama, tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang mau beli kebutuhan rumah tangga selalu dijatah, padahal gajinya besar. Ini pertanyaan ini datang dari pemain naturalisasi. Tak ada orang BPJS Ketenagakerjaan. Ini titipan dari tetangganya. Tahu dia Ustadz Somad akan ceramah di BPJS, tolong kau tanyakan khusus. Ini perlu saya klarifikasi sebelum nanti muncul komen macam-macam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ibu punya 5 hak terhadap bapak. Yang 5 hak ibu, hak itu milik ibu. Kalau tak dikasihnya, dosa besar mereka. Dan 5 ini merupakan kewajiban bapak. Yang pertama, makan. Itu kan terjemahan Inggrisnya itu. Itu terjemahan Inggris. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kubis. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di BPJS dah ada terjemahan Inggris. Yang pertama, jangan dijatah-jatahnya makan, karena ibu bukan pengemis, tapi ibu mengambil hak ibu. Jadi saat ibu minta belanja, itu ibu bukan meminta, tapi ibu mengambil. Posisi ibu bukan di bawah, ibu mengambil hak ibu.
tahu mah dikahai kan. Yang kedua adalah pakaian. Jadi kalau nampak ibu nanti ada orang di Medan yang bajunya tak cukup kain, itu termasuk yang teraniaya. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Rumah itu hak ibu. Yang keempat adalah pendidikan. Dialah yang mendidik ibu. Macam mana bacaan Quran ibu, fikih ibu, akidah ibu. Tapi karena dia tak sanggup mendidik, dibawanya ibu ke masjid. Karena di kantornya tak ada pengajian. Beda dengan di BPJS kita. Yang kelima adalah, makanya petang ini tak banyak berbuka, saking kenyangnya udah kena pujian ini. Balik nanti tanya istri orang ini, bertanya, abang biasanya semangkuk ini, kenapa kenyang kali aku tadi di kantor BPJS. Yang kelima adalah perhatian. Perhatian itu bukan hadiah dari bapak, tapi itu adalah hak ibu. Ibu mestinya tiap hari mengatakan, kok belum memperhatikan aku. Datanglah seorang perempuan namanya Hindun. Waktu Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa tahun ke-8 Hijrah, waktu Nabi membebaskan kota Makkah, datang Hindun. Ya Rasulullah, ya, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Nama lakinya Abu Sufyan. Suamiku itu pelit betul ya Rasulullah. Sama lah macam laki ibu. Ya Rasulullah, lakiku itu pelit betul ya Rasulullah. Dijatahnya makan kami. Bolehkah ku ambil duitnya itu untuk memenuhi kebutuhan kami? Kata Nabi, boleh. Itulah dalil ibu boleh mengambil duit dia. Tolong dengarkan baik-baik, dengarkan. Saya takut disalahgunakan ini. Itulah dalil istri boleh mengambil duit lakinya selama standar urf. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Urf maksudnya tak sama antara kita di Medan dengan di Papua. Kira-kira kalau di Medan ini standar, jangan pula makan orang kaya, jangan pula makan orang terlalu susah. Yang pertengahan berapalah agak-agaknya sebulan. Kalau standar orang Medan sebulan 5 juta, laki mengasih 500.000, maka ibu boleh mengambil 4,5 juta. Ku tengok makin cerah wajah Allah. 2. Pertanyaan dari Bapak R. Bagaimana pandangan Islam jika pasangan kita mencintai orang lain dan orang tersebut begitu juga kebalikannya? Perbuatan manusia ini dua. Ada namanya ikhtiariyah, pilihan. Ada namanya ijbariyah, keterpaksaan. Saya lahir sebagai orang Sumatera Utara, lahir di Kabupaten Asahan, Desa Silau Laut, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Itu pilihan atau keterpaksaan? Keterpaksaan, bukan pilihan. Kalaulah pilihan, datang malaikat, kau mau lahir di Amsterdam atau di Australia? Tidak, ini keterpaksaan. Jadi ini bukan pilihan kita. Tapi saya siang ini tausiah mau duduk atau berdiri, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Yang dihukumi halal haram itu ada pada cerdas. Itu enaknya ceramah di BPJS Ketenagakerjaan. Tak perlu kita terlalu lama menjelaskan. Cukup 2 kali paham ya. Yang dihukumi halal haram itu ada pada pilihan, pada keterpaksaan tidak. Satu contoh terkait dengan siang Ramadan. Jangan lihat dari aspek lainnya. Tidur seseorang siang, mohon maaf, beribu maaf, keluar sperma, batalkah puasanya? Tidak, karena bukan pilihan dia. Ketika pilihan baru batal. Kalau tidak pilihan, tidak batal. Nah, sekarang pertanyaan, jatuh cinta kepada pasangan kita, mencintai orang lain. Ibu acara bukber, buka bersama, reuni SMA. Pas sedang mau menyendok kolak tadi,
nampaklah muncul benih-benihnya. Sekarang saya tanya, itu pilihan atau keterpaksaan? Keterpaksaan. Di situ orang BPJS salah. Jatuh cinta itu keterpaksaan. Bahwa ibu ketemu lagi dengan mantan SMA lalu muncul benihnya, keterpaksaan. Tapi meminta nomornya dan berkirim kabar, pilihan. Yang dihukumi itu pilihan atau keterpaksaan? Jelas? Makanya kadang ada orang bertanya, itu bini kau? Iya. Tapi kau ganteng, kaya, kenapa? Ini keterpaksaan. Karena jatuh cinta itu kita tak bisa memaksa orang untuk cinta dan untuk benci. Saya tak akan paksa anak saya untuk nikah dengan orang pilihan saya. Begitu juga dengan keponakan saya. Saya akan tanya dia, kau suka sama siapa? Asal jangan kau buat dosa, akan kunikahkan engkau. Karena cinta tak dapat dibeli dengan uang. Saya ini orang tua yang romantis. Tapi ketika pada pilihan, mulai tukar cerita, mulai WA, mulai kirim voicemail, itu laki kau? Iya. Kering kali. Kok nikah kau sama dia? Baguslah sama abang lagi. Tapi abang udah berbini, hati abang tetap hampa deh. Hati-hati mana yang keterpaksaan, mana yang pilihan. Kau kenapa WA sama dia? Kata bapak cemburu. Dia bang, kawan aku sekolah udah macam abang aku kan tak punya abang laki-laki. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kalau grup WhatsApp reuni SMP SMA itu mengajak kepada kebaikan, teruskanlah. Tapi kalau hanya buat dosa, hati-hati. Makanya kalau mau reuni, bapak ikut. Ibu reuni, abang ikut. Tanyanya, kenapa anjing herder kau bawa? Hati-hati. Ini zaman luar biasa. Kalau zaman dulu rumah orang rumah tinggi, bersekat-sekat papan. Kalau mau tahu laki-laki datang, ditusuknya lidi. Itu kalau ada lidi naik, itu miss call itu. Zaman dulu. Zaman dulu begitulah susahnya laki-laki mau kenal perempuan. Zaman sekarang cukup cari namanya di FB, ya, enter, tengok foto dia muncul. Tanya, hai, janjian, ngomong, ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. Saya doakan semua pegawai BPJS Ketenagakerjaan dijaga Allah hatinya semuanya. Inilah momennya malam sholat tahajud bersama, duduk makan sahur bersama, baca Quran menjelang berbuka bersama. Karena hati ini yang bisa menjaganya hanya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati ibu dan bapak semua. Khawatir betul saya dengan pertanyaan ini. Ketiga, pertanyaan dari N. Salam kenal Ustadz. Salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Ibu bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengamuk orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau kompilasi hukum Islam Indonesia? Semua. Baik, pertama saya jawab menurut fikih dulu ya. Menurut fikih, saya ceramah ke Medan, datang Bang Iqbal. Kata Bang Iqbal, ada ini jamaah ingin betullah dia punya suami Ustadz Somad, dia bersedia nikah siri. Jangan direkam ini. Lalu menikahlah saya.
Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Khawatir pula saya dikabulkan siang Ramadan. Ada walinya, ayah perempuan tuh, ada saksinya 2 orang yang adil, tidak penjahat dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada maharnya, ada ijab, ada qabul. Lalu si wali menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kata 2 orang saksi itu sah. Dia sahnya tak bisa kuat karena takut mau mulutnya bau. Sah, bau kali katanya. Sah katanya. Sekarang saya tanya, menurut fikih Islam, Bu, nikahnya sah apa tak sah? Alah, takut pula kalian bilang sah. Nikahnya sah. Nikahnya sah, Bu. Nikahnya sah menurut hukum fikih Islam. Saking banyak. Tuh, belum. Secara fikih Islam nikahnya sah karena cukup rukun dan sah. Saking banyaknya laki-laki melakukan ini, perempuan teraniaya, maka pemerintah Republik Indonesia beserta para ulamanya, Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, maka duduklah mereka bagaimana menyelamatkan ibu-ibu yang teraniaya. Makin tenang dulu kalian, tenang dulu. Maka lahirlah namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Bagaimana menjerat laki-laki kita yang tak bertanggung jawab tadi, maka dikeluarkanlah hukum tidak bisa laki-laki menikah di negara kesatuan Republik Indonesia tercatat di Kementerian Agama, kantor urusan agama, kalau tidak ada surat izin, bukan pernyataan izin, tapi mesti surat yang ditandatangani dengan penuh kesadaran, matre 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Makanya saya tengok ada nih beberapa perempuan diletakkannya di belakang handphonenya ini matre. Jangan kalian letakkan matre. Saya khawatir nanti malam itu salah gunakan. Apalagi sebelum ibu tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tak ada kertas, tak ada matre, tak ada. Takutnya tertulis. Saya yang bertanda tangan di bawah ini izin bahwa suami saya. Surat itu dibawanya nanti ke pengadilan agama PA Kabupaten, Kota Madia, Kota Medan, ditanya hakim, disidangkan dulu surat itu, bukan langsung aja. Pak Kuat tak bisa tanya, betulkah ini surat ibu? Betul Pak Hakim. Ibu yang menandatangani, betul Pak Hakim. Dengan penuh kesadaran, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Cepat aja Pak Hakim putuskan, sakit kali hatiku ini udah. Akhirnya Pak Hakim itu pun ketuk palu, barulah surat itu dibawa untuk bapak itu akad. Kalau itu tidak ada, maka laki-laki bisa dipidana. Jelas? Jadi ibu tak perlu takut suami ibu menikah lagi di KUA. Dia tidak akan menikah lagi di KUA karena Pak KUA tidak ada satupun yang berani menikahkan. Masalahnya dia menikah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati bapak. Tapi kalau saya lihat dari bapak-bapak yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, orangnya setia-setia. Kita memang susah membedakan mana yang setia, mana yang takut, itu memang payah membedakan. Antara setia sama takut ini beda-beda tipis saja. Tapi kalau dilihat dari wajah orang ini setia. Karena orang ini kan paling kasih dan sayang. Orang ini yang paling banyak merasakan kesusahan masyarakat Indonesia. Karena mereka ini kan berkecimpung langsung, menengok orang sakit, menengok orang sakratul maut, menengok orang kebakaran, menengok orang stres. Tak sempat orang ini untuk memikirkan perempuan lain. Begitulah aku berusaha udah meyakinkan kalian untuk membela kalian, Pak. Curiga juga lagi orang ini, tertangkap juga handphone kalian, udah salah kalian itu dah. Jadi insya Allah ibu ada usaha dan ikhtiar, tapi ada yang lebih hebat daripada usaha. Jadi kalau ada ibu yang jilbabnya bagus, pakai bedak bagus, pakai lipstik bagus, saya husnuzon itu bukan untuk laki orang tapi untuk lakinya, supaya lakinya tak berpindah ke lain hati. Husnuzon saya. Tapi banyak juga perempuan nih kadang di rumahnya macam mak lampir. Pas keluar rumah baru dia. Tapi insya Allah di rumah ibu
bagus-bagus. Begitu pulang bapak tuh, belum lagi dia masuk ke rumah, baru di pintu gerbang udah diciumnya minyak wangi. Jangan sampai yang mencium minyak wangi ibu imam sholat tarawih. Ibu di sop paling belakang, dia di depan. Hilang simpang lakum dinukum waliyadi. Nanti kan bau. Minyak wangi ibu itu untuk laki ibu di rumah, bukan untuk laki orang. Saya disuruh mak saya mengantar undangan. Dulu nih ceritanya. Pergi ke wantar dulu undangan. Ting klong, buka bel. Terkejut saya sangka salah alamat. Ini rumah Bu Anu, saya lah gitu. Lain muka ibu. Terkejut saya. Balik saya ke rumah, saya cerita sama mak saya. Mak, lain muka ibu. Iyalah, dia bertopeng selama ini. Biarlah ibu cantik di depan bapak. Pulang bapak tuh ibu pakailah baju dinas. Pakai wangi-wangian. Anak macam mana Pak Ustadz masih kecil? Kasih dia antimu. Jangan banyak, setengah aja. Setengah. Kalau sepapan lama dia tuh. Kata-kata. Nah itu ikhtiar, itu usaha. Tapi yang lebih daripada itu adalah ibu tahajud malam, ya Allah, jaga lakiku ini, jaga hatinya ya Allah, jaga hatinya, jangan sampai bersimpang berbelok, jangan dia menengok perempuan lain ya Allah. Kalaupun nampaknya anak gadis, nampaknya tua muka anak gadis itu di mata dia ya Allah. Kalau ada mantan pacar dia dulu ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Kalau tidak, dua gendangnya ya Allah. Kalau tidak mantannya itu mati, dia ini mati duluan. Doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Duitnya keluar, handphonenya jalan, cakapnya semua berawal dari hati. Kalau hatinya tertutup, tak terbuka lagi untuk yang lain. Dan itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam-malam Ramadan tahajud. Mama perasaan biasanya sujudnya sebentar, ini sujudnya kok lama? Untuk kau lah bang, supaya jangan gatal kau lagi. Bapak pun janganlah pancing-pancing dia pak. Ada satu perempuan yang tak bisa bercanda. Dalam masalah lain dia bisa bercanda, masalah baju dia bisa bercanda, tapi dalam masalah perempuan tak bisa bercanda. Jangan pernah bapak bilang, abang kok lambat pulang, ada pegawai baru tadi ya gak cantik. Padahal maksud bapak mau bercanda, dia serius. Tak bisa. Jadilah perempuan tidak bisa. Walaupun ibu pula saya kasih tahu, suami yang selalu bercerita tentang anak gadis mau kawin lagi, itu tak akan kawin lagi sampai mati. Tapi yang diam-diam aja, itu yang lebih waspada. Laki yang selalu bilang aku gini itu tidak ada itu. Mulutnya aja itu, hatinya lebih parah daripada itu lagi. Masya Allah, BPJS Ketenagakerjaan ini berceramah menjawab pertanyaan luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Jadi bagaimana cara memancing perhatian Allah tuh Pak Ustadz? Tanamkan rasa sayang, rasa berbagi, sayang kepada anak istri, bawa dia ke jalan Allah, sayang kepada diri, banyakkan khatam Quran, sayang kepada mata, bangun malam tahajud, sayang kepada keluarga, bawa mereka sholat berjamaah. Rasa sayang inilah yang membuat kita bisa, kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayang. Saya yakin dan percaya saya akan bersama nanti di surga bersama keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena kita saling sayang karena la ilaha illallah Muhammadur. Sayang karena hartanya hilang kita jadi benci. Sayang karena kuasanya, dia ditangkap KPK kita jadi benci. Sayang karena rupanya, mukanya berubah kita jadi benci. Sayang karena viralnya, dia tak viral lagi kita jadi benci. Tapi kalau sayang karena Allah, itulah yang membuat kita akan bersama sampai ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan.
saya ingin berlama-lama dengan ibu dan bapak di BPJS Ketenagakerjaan, baik yang ada di rumah, di kantor, yang hibrid, yang berada melalui online, yang melalui aplikasi Zoom dimanapun berada. Tapi rupanya waktu juga yang memisahkan kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, kalau di TV-TV begitu, tapi karena kita live langsung di akhir majelis, mari kita bersama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hati kita ini selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niat, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.